Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Firman Tuhan adalah kekuatanmu. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Wahyu 3 ayat 8b. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Sangat jelas bahwa firman Tuhan memberikan banyak manfaat untuk kita, khususnya membentuk karakter kita menjadi serupa Kristus. Dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan pun, firman Tuhan yang menjadikan kita kuat. Digambarkan ibarat sebuah tangki yang hanya dapat diisi dengan pembacaan dan perenungan firman Tuhan, dan kemudian menjadi bahan bakar yang menggerakkan hidup kita, hingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita dapat belajar bagaimana sebuah jemaat menghidupi firman Tuhan, yaitu dari jemaat di kota Philadelphia. Kota ini dibangun antara tahun 189 sebelum Masehi sampai 138 sebelum Masehi oleh Attalus II untuk kakaknya Eumenes II, Raja Pergamus, yang terletak di perbatasan wilayah 3 bangsa, Misia, Lydia, dan Frigia. Pembangunan kota Philadelphia diharapkan menjadi saluran dan pintu gerbang untuk membawa budaya dan bahasa Yunani kepada bangsa Lydia dan Frigia. Bagaimana jemaat tetap berpegang pada firman Tuhan sebagai norma tertinggi dalam hidup, lebih dari semua budaya yang dianggap unggul pada saat itu? Mari kita melihat jemaat Philadelphia. 1. Keadaan jemaat Philadelphia. Berbeda dengan jemaat Asia kecil lainnya, jemaat Philadelphia tidak mendapat celaan dari Tuhan, melainkan semua yang dilakukan dinilai positif. Mereka adalah jemaat yang kecil, lemah dan berkesusahan, yang hidup di bawah tekanan, kebencian dan permusuhan dari orang-orang Yahudi yang jumlahnya di sana pada waktu itu cukup kuat. Ayat 9. Sumber kebencian orang Yahudi terhadap orang Kristen adalah karena mereka mengaku Yesus sebagai Mesias. Orang Yahudi tidak mengakui kemesiasan Yesus. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ayat 8. Menunjukkan bahwa keadaan jemaat tidak begitu kuat. Kemungkinan jemaat mengalami hal ini karena jumlah anggota jemaatnya berasal dari lapisan bawah pemerintahan Romawi. Namun engkau menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal namaku. Bukanlah perkara yang mudah bagi jemaat Philadelphia dapat bertahan hidup dengan menuruti firman Tuhan. Tetapi penilaian Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka dapat melakukannya. 2. Sikap jemaat Philadelphia. Sekalipun berada dalam keadaan sulit, jemaat Philadelphia memiliki sikap yang benar terhadap firman Allah, yaitu pertama, mereka menuruti firman Allah. Ayat 8 dan ayat 10. Kata menuruti dipakai kata tereo, artinya menjaga atau memperhatikan firman Allah. Menjaga firman Allah agar tetap tinggal dalam hati dan memperhatikan firman Allah dengan kesungguhan hati. Menuruti juga berarti melakukan persis seperti yang Allah kehendaki. Jadi tidak lebih ataupun kurang. Kedua, mereka memegang firman Allah. Ayat 11. Kata memegang dipakai kata krateo, artinya kekuatan atau sesuatu yang dapat dipegang dengan cepat. Dapat dikatakan bahwa jemaat ini adalah jemaat yang menjadikan firman Allah sebagai kekuatan dan tempat bergantung. Firman Allah selalu menjadi landasan mereka dalam mengambil segala keputusan. 3. Berkat bagi jemaat Philadelphia. Ada 3 berkat yang akan diberikan Tuhan. Pertama, Tuhan akan membukakan pintu bagi mereka. Ayat 8. Pintu yang dimaksudkanlah pintu kesempatan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Selain itu, pintu juga berarti jalan keluar dari semua masalah yang mereka hadapi. Kedua, Tuhan memberikan mereka perlindungan. Ayat yang ke-10. Mereka telah menjaga firman Tuhan dalam hati mereka, maka Tuhan pun akan menjaga mereka pada masa kesusahan yang akan meliputi bumi sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 5 ayat 11. Ketiga,
Mereka akan dibanggakan oleh Allah. Ayat yang ke-12. Simbolisme yang dipaparkan dalam ayat ini adalah menjadi soko guru dalam bait suci Allah. Soko guru artinya tiang yang kokoh. Dalam kota-kota kuno mereka sering menghormati para pemimpin besar dengan mendirikan tiang-tiang dan nama mereka terpahat di atasnya. Tetapi tiang-tiang Allah yang dimaksudkan tidak terbuat dari batu, karena tidak ada bait suci di kota surgawi. Wahyu 21 ayat 22. Tiang-tiangnya adalah orang-orang setia yang menyandang namanya untuk kemuliaannya. Galatia 2 ayat 9. Sahabat Iktus, sesungguhnya Tuhan Yesus sebagai kepala gereja menghendaki gerejanya menuruti firman-Nya. Karena hanya melalui firman Tuhan, kita sebagai gerejanya memperoleh kekuatan dan pertumbuhan rohani sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ia akan menyediakan berkat, perlindungan, dan kehormatan bagi yang menuruti firman Tuhan. Jadi tetaplah bertekun dalam pengajaran firman, karena hanya melalui firman Tuhan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Saya sering menghadapi tantangan dalam perjalanan saya mengikut Kristus. Saya bersyukur karena tantangan ini dapat teratasi bila saya menuruti firman Allah. Bahkan firman Allah menjadi pertimbangan tertinggi saya saat mengambil keputusan. Ketika saya tetap bersandar pada firman Allah, maka yang akan terjadi adalah berkat Allah telah disediakannya bagi saya, yaitu berkat kesempatan untuk menjadi berkat, mendapatkan jalan keluar dari semua masalah dalam hidup, dilindungi dan dibanggakan oleh Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, tantangan apa yang membuat saya merasa begitu lemah sehingga saya hanya berlari memohon kekuatan firman Allah? Bagaimana cara saya menuruti dan berpegang pada firman Allah? Berkat apa yang akan saya terima ketika saya hanya menuruti dan berpegang pada firman Allah? Tuhan Yesus, tidak mudah bagi saya untuk tetap menuruti firman-Mu di tengah-tengah dunia yang sama sekali belum mengenal-Mu. Cara pandang, sikap, dan tindakan saya sangat berbeda dengan orang di sekitar saya. Bimbing saya untuk tetap ada bersama mereka. Namun bukan mereka yang mempengaruhi saya, melainkan saya yang memberi pengaruh positif kepada mereka. Saya hanya mau berpegang pada firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau membungkus berkat-Mu di dalam setiap langkah ketaatan. Saya hanya mau taat saja karena ada janji kekuatan dan perlindungan, bahkan ketika saya sedang dalam keadaan lemah. Amin. Jika engkau menuruti firman Tuhan, maka pintu berkat dan pintu pemberitaan Injil akan terbuka bagimu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.